Pertama, sama-sama tanya puji Allah dan selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim takrim kemuliaan kepada Abu beserta keluarga pimpinan Dayah Lembaga Pendidikan Darul Mukhlisin, kepada seluruh guru-guru Bandung, pimpinan Dayah, guru-guru majlis taklim yang tentu muliakan Bapak Camat, Pak Mukim, Pak Kecik, seluruh perangkat pemerintahan kampung. Istimewa sekali kepada seluruh kaum ayah sekalian, pencinta ilmu, pencinta ibadah, yang sadar masa depan akhirat dan masa depan kematian. Baiklah, dalam bab malamnya lewat sebuah undangan untuk hadir mengisi acara tausiah. Belum sebenarnya kan profesi penceramah, belum profesi pendidik, apalagi dakwah dalam arti kekinian. Maka pada malamnya pertama hadir tuan karena apresiasi kepada kiprah Abu beserta guru-guru Hino yang selalu siap komit menyebarkan ilmu warisan Rasulullah kepada umat, walaupun di dalam kesibukan tetap diusahakan berhadir sebagai apresiasi penghargaan kepada apa yang dilakukan lembaga pendidikannya yang tujuan untuk memerangi kejahilan. Dalam rangka memperingati ulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama hal yang perlu kita ingat di kita ni, cuma malamnya hanya sebagian yang ingin kita sampaikan sesuai dengan waktu. Hanya mungkinlah hanya bercerita dari segala sisi, menyampaikan dari segala sisi, karena hanya memungkinkan waktu. Cuma kita mohon kepada Allah, semoga kehadiran tanya malam di sini, kehadiran tuan, kehadiran mak-mak, ayah-ayah, saudara Bandung lebih manfaat kepada oleh Allah, sehingga masa depan tanya semakin lebih baik, semakin lebih membahagiakan dan semakin menyelamatkan. Itulah fungsi Islam. Karena tanya tentu sebelum kehadiran Rasulullah, manusianya sebenarnya sama lagi manusia lain ti horor sabar sisi mereka hidup cari makan, kemudian untuk melanjutkan keturunan. Yang namanya makhluk hidup untuk cari makan dan melanjutkan keturunan itu tidak perlu diutus rasul. Hanya perlu payah kita Nabi yang pernah tanya cara minta rezeki. Hanya payah kita Nabi yang pernah manusia untuk menganani. Jangankan manusia, binatang pun yang tidak punya akal tahu cari makan, tahu cara melanjutkan keturunan. Manuk itu lumo kameng tikula merdeka daya, tapi menyobai mana juga. Itu ri lumo agam, itu ri lumo inang itu ri lumo agam. Buat mitang pun lebih jeji. Anak manuk begitu cek langsung itu orang pemilu. Munyoratnan carang ji sebenarnya. Munan diciptakan oleh Allah. Tetapi ada masalah lain bagi manusia.
Bak manusia na dua unsur. Satu unsur binatang nyena bak diri manusia, yaitu hidup, cari makan dan melanjutkan keturunan. Satu unsur malaikat punya akal untuk menemukan kebenaran dan membedakan antara kebatilan dan hak. Sebelum lahir Nabi Muhammad, manusia kacau balau. Manusia saling berkonflik, saling menzalimi, saling mengganggu, sebahagian jadi predator bagi yang lain. Pengganggu. Jangankan manusia yang hana kenal, dalam sebuah rumah tangga mantau, adik kakak saling mengganggu dan menyakiti, berkonflik. Adik abang tidak harmonis, apalagi antar yang lain, sehingga selalu terjadi konflik, peperangan, saling berdarah-darah. Itulah fenomena kehidupan jahiliyah. Yang kuat menzalimi yang lemah, yang kuat, tokoh-tokohnya, orang-orang kuat itu, pemimpin-pemimpinnya menjadi serigala yang buas, yang menzalimi bawahan rakyat jelata, sehingga fenomena konflik, fenomena tidak harmonis, tidak bersatu, tidak kompak. Tanya paling hanya nyaman udip apabila udip di dalam suasana saling berkonflik. Suami istri yang konflik pun tidak akan pernah bahagia walaupun hidup dalam istana. Yang tertel di bupah dia pilih begini. Be angin ke air di ngeliu-liu. Ya. Manusia masa jahiliyah tak panggil tanya waktu dalam bentuk wujud. Manusia-manusia biasa. Nak lunci buat rabi-rabi kami. Dia rabi kami. Hidih Arab antabal lagi ini naga di abdia subur dana. Nyai Arab yang nak dana baten. Nalingnya hana sesubur badannya. Pakan untuk hewan hana subur badannya. Sehingga ini bagah habis, payah pindah-pindah. Sehingga urang rabi unta, rabi kambing, nyan urangnya selalu berpindah-pindah tempat untuk ya bimpun kami. Ate habis naliung tagonyo nyan minah kawasan lain. Ya habis bilang pidi payah minah ke dia babahara, babahara payah minah ke dia melabu. Pakan han cepat berganti naliung ji. Karena nanggro ji hana sesubur nanggro dia. Sehingga lung je baru lung tu got nanggro Aceh lung tinggal di Arab. Pun hana tu got nanggro Aceh. Indah hat nanggro dia. Tapi nyo tajak ke dia baru je gampung lung lepas lah. Hana payah korban pegat tadi, hana payah peng. Kok indah nanggro dia. Tapi baru tak doong dia tajak nanggro kau. Igok terjun payah pegat dia nanggro boy. Olehnya pusubur tanamannya payah ipula ijaga pegat dia mau boy. Pulau mesti ujian naliungnya dia itu mau tiurah. Tapi dia hana suasana subuh, sehingga urang yang pelabi kami, rabi unta, nyagen pindah-pindah tempat. Ana wowo kampung malah ndak punya rumah. Istilah li orientalis itu bangsa nomaden, bangsa ndak punya tempat tinggal tetap. Sehingga tira rabi kami, tirai mana kami, hina ke mana ya? Lahilah. Tengah rabi kami kalau hi taboh dan bidi itu pindah kami gede labuh kalau hi anu ide taboh tu, anu kami pilih dia juji. Tiga-tiga julah hi.
Sehingga orang pedalaman itu orang Arab, orang Badui. Olehnya yang orang kota pun lagi nyanyi iganya kan buat rabi kami nak pedagang. Sehingga bangsa Quraisy terkenal dengan keahlian dagang, tijarah. Nabi di saat pur raya melewati masa ABG ini, duduk untuk cari rezeki yang berdagang. Udah hari-hari muprang, tukunya perang tuku je, ya pakai dia saja. Rebut-rebut kekuasaan, rebut-rebut harta, pokoknya angin tadi. Olehnya menyangkut dengan ibadat, semua pedung, hanai lima, hanai tuli Tuhan. Setelah kehadiran Islam, kehadiran Rasulullah, lewat dakwahnya bangsa pengembara itu menjadi pemimpin-pemimpin dunia, pengukir sejarah, merubah wajah dunia lewat Islam yang nemeli Rasulullah, lewat dakwahnya. Sehingga keberhasilan dakwahlah yang merubah suasana, merubah nasib manusia, merubah suasana kehidupan. Pat pun mulai merubah nasib manusia. Manusia yang lehi-lehi lang kemah rabi kameng, manusia-manusia pedalaman bisa berubah menjadi pejuang pengukir sejarah, jadi penguasa di dunia, juga penguasa di akhirat, lewat sama inti perjuangan Rasulullah yang ultimatum keron, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan dan memperbaiki kepribadian dan akhlak manusia. Yang perlu tanya serta sadari, kesuksesan manusia dalam menjalani kehidupan dunia, kesuksesan abadi di akhirat ditentukan oleh bentuk kepribadian yang berakhlak. Semua perubahan dan kemajuan, baik pribadi, sebuah rumah tangga, sebuah bangsa, sangat ditentukan oleh memperbaiki perilakunya, kepribadiannya. Tabuh rumah tangga akan menjadi rumah tangga bahagia, nyaman, harmonis apabila kepribadian isi rumah tangga itu berakhlak. Kan diukur rumah lagi istana income berlebihan, bukan. Menyuhana akhlak, rumah itu bagaikan neraka. Rasulullah rumah beudai, dia tajak ke dia warap, jadi gini ring, bak kuburan ni no, kubur Nabi ya, jadi ini rumah, mana dia? Dan Nabi hanya terkenal dengan sebab sidra konglomerat. Memang Nabi ahli dagang, tetapi apa terucap di mulut Nabi? Baiti jannati, rumahku syurgaku. Wadah tak rumah lagi gubu, kok syurgaku? Suasananya bagaikan di syurga, nyaman, damai, bahagia.
Tapi menyui dalam rumahnya hanaga akhlak adun pagi lagi miagam bersih lagi awaknya tadi tulang ang-ing tapi nyan ada berumah lagi istana baiti nari rumahku nerakaku pakai konflik tutu hana mengata ding yang satu gampang menyakiti, yang satu lagi gampang tersakiti, yang satu gampang menzalimi, yang satu lagi tidak tahan dizalimi. Dua-duanya karena tidak punya akhlak. Maka bukannya bangsa yang mampu membangun kepribadian bangsanya, itulah bangsa yang maju. Cuman tanya orang-orang Aceh jamun bangsa Aceh orangnya suku Aceh jadi itu bangsa Indonesia. Anda di rumah ada orang pegah bertasagong masalah wadah tak periksa gagal akhlak nyokin awaknya gagal karakter. Urang cara han menghapuskan kecerdasan, tidak menghapuskan status kejahilian. Urang Quraisynya ku ahli-ahli mereka tinggi intelektualitasnya, tinggi keilmuannya dalam bidang yang lain. Tetapi persoalan di akhlak maka carang di hanya carang baik layan go makin berat carang makin carang baik pengut go paket hidup carang bak pribadi yang gagal akhlak. Dia tidak menjadi orang yang bermanfaat kepada yang lain. Dunia daya nyona dua macam dah pernah. Dua macam. Nah pernah ilmu mengacara. Nah pegat dulu. Tak penting dua. Kecerdasan baru penting apabila berada pada pribadi yang berakhlak. Kecerdasan apabila berada pada pribadi yang hanya akhlak berbahaya. Maka Imam Ghazali tak pernah orang yang hanya akhlak tapi cara orang hanya akhlak bersih lagi dan lahat kalau tak kumuh bak bui. Hangga hantari salah tempatnya. Maka ulunyo tanya bangsa sulit maju, sulit bersaing di dalam dunia global karena hanya fokus tabangun akhlak. Tanya Mbak Ma Ademia, yang paling bahagia Mbak Urungci menyuri ajuk berpendidikan yang paling membahagiakan gaya gak kai lepo. Cara uji hana kita cara tak boleh dia hidup. Tapi gak kai lembeng. Yang mana? Ya kan? Sopan, taat, patuh, membantu orang tua, mau selalu siap berbuat baik pada orang tua. Itu yang gak ada kali. Caranya jadi doa. Orang akan cara dengan kehidupan yang dijalani. Menyujih je ke petani akan cara mbak bertani. Menyujih dengan profesi di muka akan cara mbak muka. Tetapi dia punya kepribadian yang sukses.
Iaitu itulah akhlak. Menyogetanya tato'o ilmu akhlak yang kedua gerumuskan oleh ulama lah ilmu tasawuf. Pasti tak pantas sukses manusia-manusia yang berakhlak apabila tahu format akhlak secara memadai dan menyeluruh. Maka akhlak yang diperjuang oleh Rasulullah dirumuskan kepada dua rumusan ilmu. Pertama, akhlak yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, dirumuskan dalam kitab Tauhid. Dua, akhlak yang berinteraksi antar manusia, memperbaiki kepribadian dan hati, dirumuskan di dalam kitab tasawuf. Ilmu menentukan tata cara ibadah, ilmu tahu halal haram, dan pakiban menjalani kehidupan di dalam dunianya supaya halal jangan haram. Ini bahasa ilmu fikih. Maka wajib bagi setiap orang Islam haruslah ilmu perlain dalam hebohnya. Tauhid haruslah sekedar perlain. Menyuhanatlah sekedar perlain, sekedar minimal perlain. Nyan hana hukum iman di akhirat. Khulud finnar. Dunia dikatakan beriman karena lahir dari rahim orang beriman, tapi akhirat tidak beriman. Pakar mereka tidak punya ketauhidan batas minimal. Itikad betul dan bermelindah hana di menyobibit fokus. Yang kedua, tasawuf batas minimal. Tasawufnya kayak ilmu megi, kayak ilmu jatuh iya, ilmu pegat bagaimana sifat-sifat tercela itu harus terhapus. Didi batas fadlin. Ilmu fikah menyangkut ibadah. Pu yang wajib debu. Semayang wajib semayang. Ini wajib benar ilmu tentang semayang. Pu ilmu tentang semayang, ilmu tentang cara dan rukun, ilmu tentang musuki, ilmu yang berkaitan dengan sah semayang. Ini wajib mana? Menanti pu yang wajib lain. Yang dibahas dalam fikah. Gagal fardu in itu gagal di langkah awal, putus harapan ke depan. Maka Firaun rinci diwajibkan menyelamatkan anaknya dari neraka. Langkah pertama penyelamatan, pastikan anak gedanya benar ilmu perlain. Tak pernah berah. Kadang-kadang anak rau wajib purna kerau. Purmoh tak purna. Berakat purmohnya anak gok. Nya wajib purna liang ngeman. Watek aja ke purmoh, kau wajib purna liang gok. Jadi rau nak udah irina, nya yang gelong-gelong je aja balakon wajib purna. Hailungnya hanjut punya, tohi hanjut nu purna long. Nya wajib. Anak kudoh hilang, hanya hendak dosa anak purna lo. Hadi baru purna, iroh bisa panggil kadi, henti dua ni amida. Nak minta ke dia buat tunggu, nak buah hulung ke rumah. Man munyo urina yang ger, pukul, hana payah nak minta iroh. Nabi din mentang yang minta ke roh, ya ber ke roh yang minta ke itu. Istri pertama sudah membantu dirinya, kemudian sudah meringankan suaminya. Jadi tanya menyona perumah-perumah yang jima ya ber, terima kasih dan terima kasih. Ngengkak berkah belah roro. Jadi ke dosa roro menjadi dosa bersama. Kejahilan anak itu dosa anak menjadi dosa orang tua.
Maka kelahiran Rasulullah lewat dakwah Islam membuat mereka yang udip berakan jatah penghuni neraka berubah menjadi penghuni syurga. Nyoku yang dipegah oleh Allah dalam Al-Quran. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha. Ya baik karu-karu ber. Tapi anak bopo rumahnya ada yang baik baji ni. Karu dan tidak raya itu ngap gerawin. Jadi dalam ayatnya apa berkata, bersatulah kamu dengan tali Allah. Jangan cerai berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat nikmat Allah atasmu. Iz kuntum a'da'an, saat kamu saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah mengharmoniskan antara hati-hati kamu. Sehingga udah harmoni, saling senang, saling ada merempak, saling menyenangkan. Nyobrakan merempak musuh, rupanya tenang. Lagi merempak miagang-miagang, hanya nyaman. Pindah kau di harmonis. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu dengan nikmat Allah bersaudara. Dan nikmat itulah iman yang menumbuhkan akhlak. Akhlaklah yang membuat manusia bisa berfungsi saling bersaudara. Gagal akhlak, manusia akan saling bermusuhan. Munyole konflik bertabuh tempat. Dalam tabuh rumah tangga konflik ada wadud. Paki lakongan promo, pasti ada akhlak yang gagal di sana. Menyota perintah gagal akhlak. Mencoba minta rezeki lepas cara. Mencoba pula lepas cara. Tetapi yang sulit harmonis. Pakat bukan krisis harta, tetapi krisis akhlak. Wate bagi warisan pakai. Pakan pakai karena krisis akhlak kerana harta. Nyanyi bebut wate akhlak hana hidup di dunia bagaikan neraka, mati pun menuju neraka. Maka fa'al wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu dulu sudah di pinggir neraka, tinggal masuk. Fa'anqazakum minha, maka Allah menyelamatkanmu lewat Muhammad, lewat Islam. Maka kesuksesan muslim karena Islamnya. Pertama harus tahu Islam, kemudian jadikan Islam sebagai kehidupan. Insya Allah dunia akhirat sukses. Mau renoi tanyoi aja, pakai meno-meno, masalah kok pada yang dorong syariat. Regulasinya syariat, tetapi syariatnya tidak jalan. Kibat tak punya jalan syariat. Hanya ilmu. Awal fondasi syariat adalah ilmu. Ilmu yang wajib. Silakan. Baru berkena bebut orang teror Islam, bertepu Islam, tepu minimal ji yang ke bergelah pun lain.
Standar minimal. Urunyo nata survei. Dalam kampung tanyo ci perintah, pada persen yang kaglah ilmu perlain. Sudah gagal di langkah awal. Bila mengamalkan, Wadi Aceh mendeklarasikan syariat. Syariat hanya di dinas syariat, bakwiha picrok-picrok urang saja. YouTube boleh, hanya enggak orang. Tetapi handset untuk tubuh membalut jahe. Tersalub ke gini di dalam jahe hanya ilmu. Artinya kemasannya bagus, isinya kosong. Seandainya di dunia pendidikan formalnya hinan pun nilai cok Islam penuh kerana umit nilai pun yang bergerak akhlak nilai Islam bergelah ilmu tauhid sesuai dengan umit. Olehnya baru tak perlu ilmu pula kifayah pulain buh ilmu agama, buh ilmu kehidupan, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang kesehatan, tentang yang menyangkut kemaslahatan umat umat. 16 tahun syariat di Aceh, urunyo kalahi generasi baru sudah umur 16 tahun lebih. Harus dimulai oleh ilmu. Sukses dakwahkan ilmu dulu. Makanan yang menjadi masalah. Man malamnya tanya tak pergi acaranya kerja pemalim mula. Ada mungkin wajib malim. Lalu mu 7 tahun hai tim malim tu. 22 hai tim malim mungkin wajib. Acara-acara yang begini sekurang-kurangnya kalau yang tidak tahu sudah sadar tidak tahu. Kata tepu hana tak tepu nyan kamali. Iraku kaku depu. Nyuka ku depu kamali bro malam nyo. Puatan depu kaku depu hana ku depu. Yang paling susah leh hana mufom hana mufom hana mufom. Leh hana tak depu hana tak depu hana tak depu. Yang kenyahi merata. Maka generasi sahabat itu generasi emas. Mereka pencinta ilmu. Nya dapat yang duk bahan ilmu. Baru hana bahan kalau kita melewati. Asai bah ilmu bersemangat bahagia gini, gembira. Pulau kita menumpuk dengan Nabi, tanya ilmunya, tanya ilmu je. Mereka senang ilmu. Padahal waktunya hana mesin ketik, hana mesin cetak. Payah cetak langsung leu-leu dong. Nyotu mulih payah tulis baca bung ke rumah, man kibar baca leu dah tulis. Sehingga nak fungsi ke mesin ke buku cetak semacam ahlus sufa. Jangan buku cetak kan. Nya nak weh-weh baru buku Nabi. Padahal hana pak baju budu. Gasiat habis lain gasiat. Buah dapat baju. Tetapi hanggu kubah tempat perilmian buat Nabi untuk kami tambah. Sehingga pegah oleh Allah dalam Al-Quran. Fuqara illadzina usiru fi sabilillah. Gaknya di penjara roh berjalan Allah. La istati'una darban fil ard, sehingga hana sanggup du melangkah de bumoyo aim gejapi pakat buka barotan. Tetapi selera ke ilmu menghilangkan rasa lapar. Atai terenayat yang kegejan awaknya untuk nafai. Nah hadis urunya nafai hangga dah ilmu. Itu semangat ahlu sufa. Jadi tajak ba Madinah kan, ba masjid ilika kubur Nabi na pantu. Yang hinan dia kilimang Nabi tempat ahlu sufa dulu je. Sehingga tajak orang dipikirkannya orang kaya-kaya tu.
Orangnya dia tajak bengah pinainan, tajak kepot pinainan, tajak malam pinainan. Nyo pasti orang kaya hang dapat mitar rezeki. Hayunya orang kaya kan peng minta peng. Kengatnya li minta peng minta peng. Dia duduk kalau tak ada mempeng. Yang tak ada orang kaya geduk, tijem geduk je kopi kaya mempeng di 10 juta. Jadi kau orang betul-betul ke jalan. Jadi fikir le dia sabahumul jahilun aghniya min at-ta'affuf. Fikir le urang hana turi nyat alu sufanya urang kaya-kaya tan. Tinggal pajuh-pajuh mata. Rezeki tiada kana. Padahal ke mentenaga ada. Tapi Allah sang pencipta alam dunia dan akhirat memuji alu sufa dalam Al-Quran. Sebab orang kaya lagi ini sehingga nangelung ini siro pengusaha di luar ada jak waceh kaya bijak waceh tu tapi ibegah hai pete waceh kata dia lupa kaya-kaya waceh oh anda jak waceh mendung kaya-kaya pakai dana kaya lungkalan bak kedai kopi saya lihat di kedai kopi penuh terus saya lihat siang juga dia di situ, malam juga ada di situ. Dia pasti di daerah kampung ni orang kaya mana duduk berapa. Pai nama ju dia. Usaha jalan ju dia. Munyo urang katin daerah banyak nak duduk kerja kerau tu. Urang Acehnya kagak duduk kerau gina kedai kopi bengah gina tupuk gina nya dan apa kaya-kaya. Hai pete padahal tak dapat dah rumah ngana duit di rumah. Jadi duduk kerana salah semikir ke. Nyo jamun memang urut salah semikir kalau sofa nyo salah semikir kurang je. Makanya yang perlu nak pegang. Yang perlu tu nak pegang. Bahawa di saat tayo terperingati urang lahir Nabi yang perlu terenungkan misi Nabi. Kalau dulu Islam merubah manusia-manusia jahiliyah, manusia-manusia hina, manusia-manusia budak lamit, jut ke pemimpin dunia, jika penghuni ahli syurga, kenapa kita Islam ada di tangan? Kenapa harus gagal hidup ini? Wate terperiksa, tanya lahir sebuah generasi Muslim yang tidak cinta Islam, Muslim yang tidak sepakat dengan Islam, maka terpuruklah hidupnya. Wadadakalan uronyo siro ke almarhum Profesor Ziauddin Sardar dari Pakistan dilakukan survei jak nanggro-nanggro yang mayoritas nanggronya umat Islam. Kalau nasib umat Islam umum ji yang tahun sekitar tahun 80-an ya survei umum di negara-negara yang mayoritas Muslim terjadi krisis. Pertama, krisis ekonomi yang dalam kehidupan. Yang kedua, krisis pendidikan, krisis intelektualitas. Yang ketiga, krisis akidah dan akhlak. Sehingga pergi munyo bananggro lahir dompet ya intat ipo. Bananggro orang Islam yang tak dompet hai wali bapak ikan dia. Apa begitu Islam? Bukan. Islam tidak begitu. Tapi Muslim kenyataannya seperti itu. Sehingga berbeda antara konsep Islam dan Muslim. Islam kalau lagi tapi Muslim lagi je sampai menyoba bubu tamek remeh dah orang tanya. Hai orang yang ilmu kena agak buat na apakah kai ke bro? Yang orang tanya. Atap ke enggak berakai, enggak apa cara ngerong sangat ke berakai. Ya minta ilmu untuk bercara, bukan untuk bergerak. Sehingga krisis akhlak karena tidak berfungsinya dunia pendidikan untuk perbaikan karakter. Tapi
Tapi punya sukses Islam, pertama ialah sukses Nabi ke dakwah para sahabat. Buhineng buhaga. Ujungnya mereka adalah generasi-generasi yang melahirkan anak-anak penghuni syurga. Setiap wanita sahabat dia hamil seorang bayi sebagai calon isi syurga. Waktu lahir dalam dunia, lahir dalam rumah tangga orang yang beriman. Lahirnya di lingkungan orang yang beriman, di lingkungan yang cinta ilmu pengetahuan. Sehingga hanya berbahaya. Munyong dan nyoronyo lepas ya tu. Nyoronyo belah deh, nyoaceh belah deh. Dayah kamu lihat pulau yang dayah boarding, dayah terpadu, yang nanti pula. Melihat halat di lundih na dayah salafi, taboh dayah nanti pula. Mulai SD, SMP, SMA dan sudah mulai kuliah. Lain-lain manajemen. Nyata wai thôn kata tre di dia. Orang yang klik tu. Ni tuang ayah, ni tuang tiro tu benda. Tiro benda ni long. Macam tu ke tiro benda tu ka. Pi tiro ke. Yo tiro tu. Itanya hana pada PE. Hansip fasilitas. Karena yang namanya dayah pesantren itu kebutuhan rumah tangga. Ketika nuro itu pinai itu pinai mana pinai nyen butuh dalam daya dumpu lagi perle rumah tangga semerah ina beda ngejai kula itu rumah tu ide mana ide ya dan tewo de rumah hilau itu yo ide ya Allah lebih nyo na batuan badan daya pinya Allah pina atas lebih hanti yang lebih-lebih juk daya tu. Sebab ada musyawarah tapi kerana pergi pegahnya daya tak pribadi pun tak bantu. Kau balik pegah yang dayahnya pribadi korbankan untuk masyarakat. Kenya balik pegah tak pribadi. Kakak menaik dah fikir wayang. Yang dia pegah saja pun nak. Mandum kasus sah orang. Lihat ke mana anak domeh. Dia be oh ada persen lagi mana Tuhan ni beri ring pujar baik. Ka kenang narkoba. Tengah kenang dekat si moral. Anak gubu zaman ge hamil, anak inang ge hamil ge semana ge koke ge besok bajeng. Bakar ayo baju kai tu memak apa? Tak pertemanan kai pun peluang. Bagi ayah nak longkai pelung. Tahu pelung anak ku dosa. Ngani nganan dosa anak ku dosa ti. Mana jak-jak mengat anak dia lah kamak keroi. Lah kamai lupa dina pertemanan. Hang gejo HP ingeng-ngeng. Baru gelah dengan HP pe hajo dia. Ya dia je HP. Jadi nak kaglah tu. Tapi dia ada tambung. Ladum hak gajuk karena ekonomi apa? Pakan uronyo era milenial. Lebih cara ngana dengan HP ngayai. Iji hana depu-depu kai tu juga di. Ya hana depu ya, hana depu ya. Dah halu tegai lah ya, dah depu-depu ya. Sehingga ini lewat pergaulan dunia maya, hari-hari siang malam berselancar di dunia maya. Jadi dapu mengayah na yumli. Yang yum so teman. Teman yang tanya sudah makan. Yang bibu yang ngemai. Hana yum yang ngemai yang bibu, yang muyum yang tanya sudah makan. Sudah bangun ada peratama ngai. Tapi hanayu mai cara ayah ndak punya mendak perhatian lah. Ibu ndak perhatian. Padahal ada peratama ada kamar ayah tapi yang muyum yang tanya sudah bangun, sudah tidur,
Dek, perhatian tak abangnya. Baik pakak peluk kan you. Klik mak ayah kai peluk tu jalung macam aku pekawai kalau menjanji dengan je jema kai peluk engkau. Pakat pun cinta mati. Duda li tejak leh mengkawin duda kain pakai duai kain walam mapakan kawa kamati cinta. Pokoknya bermasalah. Ini contoh. Berarti masalah lain-lain. Ujung-ujungnya semuanya karena gagal ilmu Islam, gagal pendidikan mulai dini. Sebab dalam Islam mulai geyu didik anak yang mulai dalam peruat. Pernah didik baik pajma baik paju-paju ada haram ya baik buah-buah ada haram merelahana dalam peruai. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram neraka lebih pantas. Apa salahnya seorang bayi sehingga orang tua mencari harta haram memberi kepada anaknya? Teganya seorang bapa, teganya seorang ibu menyuapi harta haram untuk anaknya, sehingga sulit dia menyelamatkan diri dari neraka untuk menuju syurga. Watekalahi geyuhan. Beta fikir nak pada puan banyak meja putan. Oh bukan. Anak itu sudah ada alam bawah sadarnya. Apa yang dia dengar yang pertama tersimpan dalam jiwanya, mempengaruhi jiwanya, walaupun itu dia tidak tahu. Maka dalam Islam tidak berfungsi mendumpu yang biru, punya rahasia yang lebih duluan orang Islam tahu daripada ahli ilmuwan lain tahu. Kepuyu baca ayatnya, kepuyu baca ayat je, nyana berfungsi mandu. Rahasia syariat itu luar biasa. Mandum bermanfaat ke manusia. Cuma manusia aja tidak mau peduli. Makanya yang penting sukseskan ilmu. Siapa sukses? Jadilah ibu sebagai guru terbaik pertama bagi seorang bayi. Maka perlu didik orina bejek ke ibu yang baik. Didik uragam bejek ke ayah yang baik. Jadi suami yang baik, jadi isteri yang baik. Tiga tak dalam Islam. Berperah dalam kitab. Tidak urang. Apabila kena perkahwin anak anak ina, yang wajib gepurno tentang kewajiban-kewajiban seorang isteri dan cara pergaulan yang baik seorang isteri punya anak dengan anak ina. Wajib purna. Sehingga mahai cala ilakoi punya berakai. Yang janda nak tanya tadi. Menanti anak agam purna. Akhlak di sebagai seorang suami wajib orang tua purna. Mihana dong purna you purna bago. Bek pegawai neju gelah-gelah menan. Tegaknya ini nang karaya berkahwinnya kena tanya kan dia dah berkahwin. Baik mana cara? Kan menan orang Islam. Nyo tiagam tu kait minta rezeki nyo kan dia dah berkahwin. Nyo berkahwin tajuk dia rajin nana insya-Allah nak cucu dinan. Kan na ni. Ada ilmu rumah tangga dalam Islam. Wajib tahu tentang halal haram dalam rumah tangga, hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Mauranya orang Islam ino ingat poi bilang pidih nak doa itu. Menyepala ilmu kalau tidak peduli itu dia Muslim, tapi tata cara Islam tidak masuk ke dalam dunia rumah tangga, sehingga terjadi orangnya bermasalah dalam rumah tangga. Ki survei bagaimana konflik rumah tangga, gugat menggugat, cukup jahil ilmu. Wadah tak perintah dua krisis. Krisis akhlak. Krisis ekonomi. Mandua
Kritik li hana pek hana khilalau lengkap masalah. Jadi kena lebung masalah tu, sehingga orang lagi pelayan ke didik macam-macam ke peraya, duduk ke perkahwin, duduk kajanda ne, kanana kajanda. Atau nak agak kah hitung ni permo. Kalau kong kenang tujuh nama humpung ni. Ada terperiksa, hanya datanya yang salah selalu orang lain. Kamu tunggu ya, rencana tengok orang pun kena temu buat, tapi orang pakai teruk tiba kamu. Saya kamu pakai kata buat tunggu minta solusi. Kadang tunggu masalah roh, bina masalah gok payah bergerak. Roh terdengar taklik gok payah ada petengah. Tapi pasal ni waktu tak merempak pun mengadu yang agam pegah salah yang pegah salah agam yang drong si roh nak salah waktu tak periksa modal untuk sebuah rumah tangga yang menjadi syurga itu tidak ada. Sebenarnya itu ada dalam Islam. Makanya orangnya kegagalan Muslim karena mereka tidak cinta Islam. Menyudah serius dengan Islam, insya-Allah sukses. Allah nak janji dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samawati wal ardh." Seandainya ahli tabah negara beriman bertakwa, mau menjadikan agama sebagai rule dan model kehidupan, mau menjadikan agama sebagai kehidupan, Allah menjanjikan berkat dari langit akan saya turunkan, berkat dari bumi akan saya makmurkan, udip akan bahagia. Walakin kazzabu, tapi hanya yakin di kedai betul aku peti tu bunga agama yo. Pandai namanya dapat peti apa kitab untuk mereka mandar madrasah. Ada madrasah juga. Alih pandai tutu iblis aja orang. Akhirnya berada di dalam pola hidup yang salah. Hidup dalam dosa-dosa, maka akan dikuasai oleh orang yang tidak takut pada Allah dan tidak menyayangi kita. Tanya nak kita berdoa tapi Nabi Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan sampai kami dikuasai dengan sebab dosa-dosa kami oleh orang yang tidak takut padamu dan tidak menyayangi kami. Udip paling sulit, paling susah apabila tanya dikuasai oleh orang yang hanya sayang ke tanya dan hanya ya Allah. Maka akhirnya umat Islam hidup di dalam sebuah kekuasaan yang dikuasai oleh orang-orang yang tidak takut pada Allah dan tidak menyayangi mereka. Tanya penguasa pertama, penguasa rumah tangga. Dosa-dosa istri akan membuat suami pemimpin rumah tangga tidak takut pada Allah dan tidak sayang pada istri. Maka rumah tangga bagaikan neraka. Ku bahaya merempak laku ke perumoh hana sayang ke Allah hana ya. Gampang menteng di leher. Ke dosa pe hana ya sayang pita munyo hana ya ke dosa na sayang hai le. Atau ya ke Allah anak sayang hai lanya ya ke Allah. Tapi dua-duanya tidak ada. Tunggu malapetaka. Maka dalam agama coba pilih suami, pilih pasangan, tetap ujung di fasfar bizatiddin taribat yada. Utamakan yang memiliki agama, maka akan berkat hidupmu. Kata tegedi hanai saya handi laya kaji ya ke Allah menanti tanya nak hadir pemimpin lain oleh Allah sebab dosa-dosa. Kenapa kita selalu hadir orang-orang yang memimpin dan mengurus kemaslahatan umat Islam, orang tidak takut pada Allah dan tidak sayang pada dirinya? Itu semuanya akibat dosa-dosa kita. Dosa pertama, kegagalan kewajiban melaksanakan ilmu fardhu ain.
yang kedua mengamalkannya di dalam kehidupan. Maka misi Rasulullah adalah membawa ilmu, mendakwahkan. Duduk Islam truk kuno waceh pun lewat dakwah. Pakan urang Aceh duduk je ke urang Islam dan maju Aceh masa kesultanan zaman karena keberhasilan Islam, komit dengan Islam. Truk Islam kena dengan dakwah dan taklim, kena penjajahan. Hana sudah pur orang Arab ngejajah orang Aceh duduk ke Islam orang Aceh, enggak. Islam tidak pernah menjajah satu negara pun di dalam membawa Islam. Berperang ada untuk melawan musuh, tapi bukan untuk sebuah penjajahan. Belanda menjajah Indonesia, ikut agama Kristen. Ijajah Filipina, ikut agama Kristen. Agama itu datang seiring dengan penjajahan. Islam datang lewat dakwah, lewat taklim dan pendidikan. Pakan orang Islam zaman adalah komit dengan Islam, selalu melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Salah satu kemungkaran adalah kejahilan, selalu melawan lewat dakwah dan memberi ilmu, sehingga kejahilannya gada. Akhirnya membuat manusia yang dulu jatah neraka berubah jadi penghuni syurga, bahagia abadi. Itulah Islam, itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lembaga pendidikan yang lainnya itu sangat terpenting, harus hidup di kalangan umat untuk penyelamatan anak-anak tanyo, generasi tanyo. Dia baru tamu ilmu lagi payah, ilmu minta rezeki. Orangnya lah dong kubah agama, dia minta ilmu pelek rezeki. Tidak ada kita, hai, putih kuliah aja. Yo kat SMA lainnya, hai kuliah S1, S2, pun tujuan mengaji ke PNS. Duduk PNS dan dunia tak kira anak. Yang kana nampak kerja, yang lain dengar terus. Tapi menyogot akhlak, god kepribadian, insya Allah mereka akan ada solusi di dalam menjalani kehidupan. Orang berimannya dan berakhlak akan mampu menghadapi tantangan dunia seberat apapun dengan senyum. Hanya masalah manusia kuat. Maka Allah dalam Al-Quran ngepingat, wal yakshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kamu harus takut, khawatir jangan sampai kamu meninggalkan generasi lemah yang takut atas nasib mereka. Nyo gepingat oleh Allah. Baik aku bah generasi lemah. Baik sampai anak-kah nak mi blut pi di layan igop tengok. Pulau udip dalam dunia global yo. Munyo anak tanyo hana tapekam dan didik betul je kelamin gop anak gop tengok. Munyo anak tanyo hana didik betul nanggronyo icok igop tengok. Dia tempoh nanggro ya. Nanggro kamu wajib. Lampu tu po, lampu go. Boji tak jauh donyo. Ki perida, bak data. Tanah yang betul-betul milik orang Aceh, di Aceh, natuk 2%, ana. Haji dapat kalah kau. Pakat kita tidak punya rencana menyelamatkan itu dengan cerdas. Sebab mungkin dosa-dosa kita. Kenapa kita berdosa? Kita tidak mau menjadikan agama sebagai kehidupan. Gaduhlah semikirlah oleh depan kami tampun. Benar saja lah oleh. Ada benda tampun ke mati ni? Kan lebih bagah mati orang lempun dengan orang lempun. Yo, hasil survei medis dunia juga. Orang yang kering teruk lebih bagah mati dengan orang yang kering dulu. Ya, yang le penyakit orang yang teruk tapi. Sehingga kan penyakit orang kaya yang haid ubat. Penyakit orang kaya yang haid ubat. Apa ya, penyakit yang berat-berat apa endem ke. Memang tak berapa tapi nak mati ke.
Ya kan? Yung jadi utung buntu oh duduk kan kaserangan jan itu macam. Betul rau. Nah bahaya, nah terlalu penting sebenarnya dengan makanan itu. Yang penting bagaimana menjadikan dunia perjalanan ke syurga. Kita kembali kepada Islam, hidup di dunia bahagia, fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Hanya apabila dia komit menjadikan agama sebagai kehidupan. Mulailah dengan ilmu, amalkan ilmu dalam kehidupan. Semua bidang yang dia jalani harus ada ilmu Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ila majmu'ah. Itu teman nanti kedua ya. Nanti anda. Tahu kali bang. Baik, bercik yang berbahagia. Kasih jum lebih ayah anda rohani kita juga kumpaskan kebiing daripada kita bergantung. Jangan cukup masuk. Mungkin dalam curahan yang cukup singkat tanpa terasa hijau. Nah, yang berbenak dalam hati kita ataupun yang ingin tertanyakan, belum yakin pastinya salah sidoda kita bahkan bantandu. Cuman kadang-kadang keberanian hanya kaki muka. Tetapi untuk menjawab keberanian tersebut untuk sesi kedua. Untuk sesi yang pertama, kamu buka 3 pertanyaan secara langsung. Ya, boleh silakan. Kita mengharap kepada panitia Natulan ya, menculung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ayah yang kamu mulia, terima kasih kami serahkan kamu yang hitamnya dan bagi Allah dan bantunya mendapat ridha Allah. Menyuji dari panitia ada 2 pertanyaan dari orang tua. Silakan ya. Yang pertama, ayah menyinggung tentang batas maksimal fardhu ain. Kadang-kadang kamu awalnya menumpat tuh batas maksimal fardhu ain. Ya, menang dari ayah dulu bite bagaimana? Berarti semangat baca kamu. Berarti no yang harus kamu kejar paling cool. Nah, nya detik fardhu ain ya. Yang kedua, ayah nak pegang tentang dalil titik daging yang tumbuh daripada haram, maka fannaru aulabi, neraka lebih cocok daripadanya. Menyedang dakwah masalah neraka, yo yang dok neraka sungguh. Nah, karenanya jino ayah mungkin sensitif betul, tapi nya hanya kepada dok tentang pertanyaan karena hanya mungkin tentang vaksin ya. Ya, tentang vaksinnya ya. Kadang-kadang kamu tim vaksin, tapi yo yang boleh lebih bukan tahu ada kemari. Tapi nama megah tentang hanya ada harumnya bunya. Tapi natanya karena kau itimoh daging daripadanya, tidak ada mau macam. Nyangkanya yang yo, kalau yo boleh, nanti mati. Tapi yang paling yo nya adanya mulai. Yang macam ada pada ngau gampol lebih dan kurang. Lagi maaf, terima kasih lagi maaf boleh. Itu pun alun Hamdan dari Gampung di Padang Bau. Yang lain, jika untuk sampai ke jauh belah, kira-kira yang kena bertanya untuk buat cara mengaji tadi.
Coba dulu cik yang berbahagia. Atau boleh lagi nak pertanyaan? Baik, insyaAllah. Coba aku bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia saya Bude-bude Penandu Nangluduan Muhammad ini kebentangannya tinggal di Kuta Bapit dan tangan. Jadi kena tanya maksud saya ikamonya menuju dari Tuhan betul ini pengetahuan yang jurusan khutbah Jumat pada masjid. Jadi ketika kamu khutbah, kamu pegang foto yang anak semayang sama dengan dapat putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi nanti dakwah-dakwah kebegah-begah baru ini menyusun itu mendong-deng orang baru lain, maka terlebih itu dalam neraka. Jadi waktu di galon-galon ya hanya berubah. Nah, jadi burung sampai putuk lagi kamu nyoh apa? Bawa dengar apa dia? Ya. Nah, kan? Pak yang burung kadang nah boleh damah burung sampai ataupun burung yang dengar. Nah, sekian ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo pertanyaan kali kok. Cuman urung bertanya baru dua. Jo kita jauh langsung benar tidak itu yang bertanya. Jauh yang kanan. Jauh yang kanan. Yang kedua, yang pertama pertanyaan dari siapa pernah? Gua Hamdan. Pertama dengan batas farduin. Memang untuk berjelas hasil dengan jawaban ni payah dengan sabuh pembelajaran, tapi ini dah pegang rumusan singkat. Pertama tadi boleh tanya menyangkut mesej dengan tauhid. Yang ulama awal kalau gerumuskan sebuah rumusan yang mudah untuk dipahami oleh orang umum tentang tauhid. Gubernur etiket 50. Yang tak pahami, tak mengerti dan tak yakini seyakin-yakinnya, tak akan bisa diragukan oleh siapapun setelah terpahami, tak yakini. Yang minimal bagi orang yang mampu merasionalkan lewat dalil, dia harus belajar dalil. Bagi orang yang hanya mampu, hanya wajib. Sebab hanya mandung orang mampu yang murno dalil je. Tapi yakin saja. Maka kalau pemudah oleh ulama, batas tauhid itu pegat etiket 50 dengan standar yang kena. Yang kedua menyangkut dengan ilmu fikah. Fikahnya dalam rumusan ulama fik kagak bagi ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Artinya pertama menyangkut dengan ibadah. Yang ubena ibadah wajib, yang wajib guna ilmu untuk mengerti sah dan batalnya. Dah wajib-wajib. Ilmu tentang sembahyang sunat nak wajib murnau, kan haji sunat murnau. Ilmu tentang sembahyang wajib nak wajib murnau, wajib kan wajib sembahyang. Gimana cara sembahyang besar? Wajib sembahyang besar. Pertama dia sudah rukun-rukun sembahyang. Pergi cara besar. Yang kedua cara-cara termasuk syarat disuci. Maka benar ilmu tentang taharah mensuci yang wajib berlain kerana berkaitan dengan kewajiban. Baik sampai dia sembahyang ngelukung menaji hendak nak bersuci, atau sembahyang jakrung menaji, kupiah menaji. Karena hanya ilmu tentang taharah.
Suci dari najis, juga suci dari hadas, hadas kecil, hadas besar. Itu menjadi ilmu fardu'in pada tingkat yang sah. Menasib pun wajib puasa, ilmu tentang puasa. Haji, bagi orang yang wajib haji, bankah wajib haji kaya yang kau wajib murno ilmu haji. Hana gemurno dosa ke? Salah pubut haji tu udihnya tak boleh dosa. Hana murnonya tak boleh dosa tu, kerana menjadi kewajiban lain dia. Ilmu haji. Olehnya menyangkut nyembunuh atau general. Semua orang wajib salat, semua orang wajib puasa kan? Tapi nak ilmu tergantung status masing-masing, menjadi wajib dia. Menteri rubarakan golong gum kawin. Ini kaji ke seorang suami. Di sana ada kewajiban kan? Nah, kewajiban nafkah, kewajiban memperlakukan istri yang wajib-wajib. Yang punya ilmu, payah murno. Hana murno ilmunya dosa. Tirawurina kaji ke istri, guna ilmu tentang kewajiban seorang istri. Jangan sampai dia berdosa, melakukan dosa tanpa merasa di dalam kehidupan rumah tangga. Jaga wajib. Oh, tanya duduk kaji provinsi yang Mekah. Bagi orang Mekah, yang payah benar ilmu Mekah, ilmu baik, sah batal, ilmu nan transaksi pinjam meminjam, utang piutang, harus ada ilmu syariat tentang halal dan haram utang piutang, baik terjebak kepada haram atau yang batal. Yang mana ilmu? Langsung mekat hana ilmu agama, dosa, hana ilmu, hana ilmu. Oh, dia pun profesi, kaji ke politisi, itu harus wajib tahu ilmu halal haram dalam berpolitik. Puhara membengkan tabloh je. Jangan sampai ruang politik menjadi lubang masuk neraka, tapi buat dia lubang menjadi lubang syurga. Itu harus ada ilmu. Nyok yang jadi masalah Muslim ndak Islam di dalam semua aspek kehidupan. Nyok tugas dakwah. Oh, fenomenanya terjadi, pasti ada masalah di dakwah ya. Ada masalah di pola pembelajarannya. Nah, yang hendak tersampaikan. Yang gambaran ni ku malim dah anak tak debuh anak debuh kena bahulu kajian dia. Lihat tasawufnya ilmu yang menyangkut dengan sifat mazmumah dan sifat mahmudah, sifat tercela dan sifat yang bagus. Ulama sufi kalau bagi secara umum global nasib peluang sifat secara global. Kalau tiga pendetil lebih 70 sifat tercela. Ini nasib peluang. Maksudnya contohnya ikhlas itu wajib. Yang wajib benar ilmu tentang ikhlas. Apa itu ikhlas yang sebenarnya? Dan ilmu tentang terapi ikhlas, ilmu cara membuat hati itu jadi hati yang ikhlas, itu juga harus ada. Yang wajib tubuh ikhlas, tapi hana ilmu untuk tatung beritim ikhlas, itu masih belum selesai wajibnya. Tekabur hari, tawaduk wajib. Maka harus tahu hakikat takabur dan bagaimana punya ilmu untuk menghilangkan takabur menjadi hati yang tawaduk. Sabar wajib. Sabar nak bagi leher ni. Nak sabar wajib, nak sabar haram, nak sabar sunat, nak sabar makruh. Perbo. Nak sabar tu hana halu hana haram. Itu harus tahu ilmu tentang kesabaran sehingga dia tahu di mana sabar yang wajib, di mana sabar yang haram. Baik aduh demikian juga dah. Sabar lu lampu peng terbaik dengan tertunya ilmu iblis berjalan merompak dia kelemahan kamu nak berdiji sehingga memiliki pribadi yang sabar. Syukur juga ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunat. Harus ada ilmu tentang syukur dan bagaimana memiliki hati yang syukur. Dengki haram ya, menurut ilmu dengki ni ilmu untuk pegadah dengki. Yang wajib. Yang ke atas tangan yang gambaran ni.
Kan masai kaglah kata orang sembahyang kan selesai. Ya ilmu tentang salat ya farduin, tapi farduin tidak cuma ilmu tentang salat. Yang gambar agam ngamai deh. Yang kedua vaksin. Nhân telah nanti yang bayar kiban le kumbati mudo dan bakti ayah. Baik juga kan. Cuma ada perah peta dengan bago. Cuma menyol lagi Sinovac. Kalian ada dengar keputusan fatwa MUI. Di situ pegangan mereka sudah survei kali-kali. Itanya mana apa? Pubutoi pun salah. Hai ke mana petihnya, ke petih wae urangnya. Cuma yang lain bintang yang bayar, itu salahnya ugi. Hai nak mufong, tabang untuk berganyan hari menyan hala, ji harus lakukan survei. Hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Kita tidak boleh menetapkan sesuatu kalau kita tidak tahu tentang sesuatu itu. Tahu detail. Cuma itanya pergi Bandung. Nyo tanya yang tadi ngamono tadi ngamode. Itanya orang urung buta aja benda. Age urung buta ande rau kana. Sahabat ande tak kalang gero tadi ngatago kaga. Urung buta ke mana dia jabat jalan. Dia jabat jalan ke nyen dengku luang negero negku ceng negero. Maka ijal luang ni begah. Mutuhan nalu ipegalu grop ni. Mutuhan tak grop dak kona pergi. Menyemu grop ada tanah sari memang. Nama sagai memang kan. Hai dia dah jai bah lung cereng di grop di tanah sari. Mengketimbang nalung hanarum grop pergi. Tanya butang di mana pergi. Tak ke ipu grop dia urang tebeluk grop pecah. Gimana juga ada dia tanah sari tak grup cerak cerek tak grup ipu ya dia kan. Dah fikir wak yang enggak. Ya tak pulang. Jawa ya. Oh, materi dakwah. Yang kamu kan kutubah kan. Belum lalu berah. Nabi gupinga pada berah. Nahnu ma'asyarul anbiya. Nu'maru alla nukalliman nas bima la yafhamun. Kami para golongan para nabi diperintahkan jangan berbicara dengan manusia dengan sesuatu mereka yang tidak pahami. Artinya khatibin nas bihasabi uqulihim. Komunikasi dengan manusia sesuai dengan kapasitas kecerdasan dan akalnya. Kadang wadanya terlebih daripada tak. Dia yang pasalah kamu berah. Yang payah tadi ngai pun berah. Baru dapat salah. Orangnya dapat salah urang dengar, payah tak urang dengarnya kibahi gedung. Baru dah dapat salah. Menyaino kan ada orang berah ada. Ai punya kit pi payah email urang dia. Urang tahu nilai. Baru itu pak penyakit. Cuma tanya bukan apa. Berada di mimbar khutbah itu bukan berada di majlis taklim. Bukan berada di daya dalam ruang kelas. Tanya sedang berhadapan dengan publik yang mandung macam model di dalam. Nah, orang anak petani, pengusaha, pejabat, macam-macam statusnya. Yang wate menan iji payah racik ubat yang sesuai mendung. Ubat general ke payah suplemen dan dajur. Munyo yang nama salah yang kutu-kutunya payah pemekleh pada mana kamar ruang ni. Hanjit lampak beli. Sebab lihat masalah karena persoalan dakwah tidak cuma materi ilmu tapi dia ada strategi dakwah. Inilah yang ahli Rasulullah. Bila Rasulullah ada yang perah apa tepat ngurung sesuai dengan penyakit. Jadi cuma aneh dia jangan perah dia tapi tiga-tiga amai jihad fisabilillah. Dia kalau tiga-tiga dia lebih pada ingat amai berbakti kepada dua orang itu pun nama menentangnya hana tergantung urang. Nah urang nyata lepas pai amal yang paling afdal kan perang fisabilillah. Nah orang lain ada lagi yang perang Rasulullah lu rencana lu yang mau perang
Berulung di rola lombongan perang, nampak tukang perang. Dan yang lebih ikan dengan nama tu, dan ayah kawal rumah kau berbakti kurang cik yang lebih pahala mamu perang. Munyo kedih kah ke menepuk pahala tu, menepuk dosa kapluang tu. Dia betul kat tinggal kemai, kai pelung kan dosa pelung lang tu perang. Ulanya bakak pelung gok-gok lah. Makanya tergantung urang je. Olehnya lop urang nasihat tergantung di tapak punya hamai urang apa-apa hamai u. Pakai handi dengan bagian na betul. Betul. Mempakai dengan hamai ku urang. Urang hamai u, wadah hamai u tanya nak. Ni apa-apa ada lagu. Berarti lagi dia muka pucai baru mukurap jaro. Kerana mangat pucai. Jaro mukurap urang pucai. Maka Nabi waktu dakwah dengan ilmu itu ya, ada lewat sentuhan-sentuhan lain. Maka dipegang oleh Allah, fabima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hauli. Puja oleh Allah Nabi, maka dengan rahmat dari Allah kamu lembut dengan mereka. Kalau kamu keras kasar, keras hati, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Hai pucuk nyanyo hame urang haba-haba hai urang Arab Badui. Waktu kejap Nabi urangnya urang awam, tabahai ilmu hanya dengan dia ya, makin tabahai ilmu ke dah macam dah mamang ke hai tipu. Jadi tetrobat Nabi pakai nama Islam ya, ikut Islam. Tetrobat Nabi gelayani lepas get, ikutnya gelayani orang lain, gelayani orangnya. Hantomi rasa pelayanan lagi yang menyenangkan. Lepas get akhlak Nabi. Ni tahu kalau akhlak Nabi lepas get. Ada dia yang tak punya kau pedih. Bahkan hati ini tersentuh. Dudai yo gede gompong ke. Nyo kaji pertama dengan Islam. Ikat kalau bukan Muhammad. Ana urang lebih ke bagayan. Nyo kaji mendum dia pertama. Pungan cara ilmu bukan. Tidak ditundukkan oleh ilmu, tapi ditundukkan oleh akhlak dan sentuhan hati. Maka bu bergadi dalam kitab yang berbut asid ilan nas tastakbid qulubahu. Berbuat baiklah kepada manusia, kamu bisa memperbudak hatinya, sentuh hatinya, dia akan jadi milikmu. Dia bisa dikuasai. Orangnya orang Islam, mereka periksa kerana butuh konsep ilmu, tetapi strategi dakwahnya hendak mengikuti gaya Rasulullah secara memadai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, nyan ju dafai akai lagi ter. Mungkin dengan kita lah apa? Dan lain-lain deh. Ambil. Nah lawan. Jen, tak bodoh lah. 3 tu. Ya, mencik remaja sembari kan ayah bukan politik pertanyaannya tak menggunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Selagi beliau bersama kita yang punya yang mubaham, jid tanyakan. Kira-kira anda lebih pertanyaan itu mampu terjawab. Dan kepada panitia yang ingin berbagi kadang yang ingin bertanya melalui pulpen, melalui pesan, boleh. Panitia pun menyediakan. Kalau yang ingin bertanya secara langsung pun boleh. Kontra menulis cara menulis lengkap. Yang nak tulis li ya. Laju.
Begitu juga ya panitia juga kota amal lucu-lucu sekolah 9 pertanyaan kirim dan juga kirim nhân niat berikhlas infak udah akhirat dan jauh pulang berikhlas karena Allah. Baik hanya mau ngurus kalau lewat duknya yang kekero dia tinggal akhirat. Yang tinggal nak ada 5 tit dan buat pala yang tinggal pala tak kau dia 3 tu nam terka kerot. Oh mani tak kamu terka malamnya terdo ribe terka. Di juta na ibajarai tak awalo do ya adam terka nali ju malamnya ju. Yang bertanya apa sama? Terima kasih. Ini ada dua role yang pertama dari ulama dan umara. Sudah juga ulama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Buya, kami ayah yang kami muliakan dan kepada semua yang maka sebenarnya ilmunya sih berbeda punya hal lainnya tidak ada yang menghalang dan menghapusnya. Yang pertama Jino tinggal ma'rufkan ulah-ulah masjid. Artinya karena bantuan daripada pemerintah ulah habis sehingga yang awal-awalnya wakaf-wakafnya kalau hanya tidak dari pemerintah. Ini pertanyaan yang ulah habis masjidnya wakaf-wakafnya beribadah, apakah terhenti pahala kepada yang diingat oleh Allah? Yang kedua mengenai vaksin yang dimudah-mudah itu benar-benar misi ragu. Saya kalau na YouTube banyak. Na yang buka lagi ni, na yang buka lagi itu. Nyara tinggal sendiri. Alun timci. Malah dulu karena terpaksa aku timci. Terpaksanya artinya kena tanah suci. Kemudian dicegah kalau hanya vaksin lupa tinggal dulu baru cucu kayak lupa kan dia cucunya hanya penting lupa kamu lupa jadinya menyerti kedi umpamanya vaksin di kedi barangnya harum dan nyojak ke tanah suci salah tabuk syaratnya hanya lupa yang itu kira-kira jika pakai ataupun itu bisa tumbuh daging yang haramnya yang bisa tumbuh hawa neraka bertanya. Yang kedua yang boleh kaji lingu-lingu juga anak kampung mata buka puluh bidang tindalan matehna tingkat tindalan yang tidak aku cuma yang beda ini sebenarnya pembahasan banyak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang berbahagia.
Kita memuliakan ini persoalan pemerintah. Karena satu-satu jabatan ini dipercaya oleh pemimpin mungkin dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa saja untuk memangku satu jabatan itu adalah satu amanah. Tetapi karena yang menyentuh, karena perintah dari pimpinan, kadang-kadang agak ragu-ragu, tidak melawan mati. Jadi pertimbangan tentang masalah hukum dosanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi muslim yang berbahagia untuk saja sesi kedua sang hadir tersebut dan akan dijawab oleh ayah. Kemudian juga ayah datang dari ayah-ayah ataupun umi-umi yang ditulis pertanyaan sang ayah ini dari mana? Apakah yang ini? Hukum yang ditanya adalah apa hukumnya orang wanita terutama rambut dan yang pakai jilbab aurat dadanya nampak atau terbuka? Oh ya. Yang rambut yang bagian aurat dalam sembahyang, dalam salat dia bagian aurat. Menyuruh nadi hulwa yang kira nak aurat yang terbuka tak hansa. Payah sembahyang kembali. Baik dia. Boleh pun longgar pun. Yang kedua nyuk sok kurang ni. Iji aurat harus tertutup, tidak terlihat dari atas aurat dan dari sekeliling, dari genering aurat. Maka menyuduh dari giring atau dari ada yang kira ada si nyelonggar. Tidak berjarah deh dan no jarah. Yang kira terbuka aurat. Berarti harus tertutup. Tutup yang menyuduh tak pakai cara yang dia bukakan paling jarah. Nya harus pakai karet apa lagi pokoknya baik terbuka. Nyurina juga hanjit deh dari bawah, karena bawah juga aurat. Menyoragam deh dari yuk mana bubu. Dia tadi tu yuk jakruk dah uat tu mana bubu yang berat tu. Rata kerana lagi orang pakai baju raya, pakai getikui, untung-untung baju, tinggal di pusat gede. Di pusat gede hibah aurat tu tak boleh. Yang kedua pun. Yang kedua pertanyaan daripada Abu. Masalah merobohkan masjid untuk pembangunan yang baru benar. Yang pertama yang menyangkut dengan wakaf. Dasar wakaf. Dia tidak boleh merubah bentuk wakaf seperti yang sebelah diwakafkan. Tidak boleh merubah statusnya. Lainnya la yubah wa la yuhab wa la yuras. Tak boleh dijual, tak boleh dihibah dan tak boleh dipusakai. Ini hukum dasar wakaf. Cuman hal baru je tarobah status di apabila hanali bermanfaat. Selama mentengna manfaat hanya robah, hanya gampang-gampang robah. Oh menyedana pegat tu masjid. Tamah je tu masjid lain pegat lain je buat tanya dengai. Tapi selama dia masih bermanfaat tak boleh dirubah. Tetapi nah kadang-kadang dijual pun boleh. Lagi tikah tu masjid hanya ketika li hanya memali. Dia tak blok aku brok-brok je tak getau kampeng je tak blok tikah lain walaupun uyupnya. Yang je blok.
karena memang sudah tidak ada manfaat lagi. Ini hukum dasar. Maka untuk kasus-kasus apabila tak nak lakukan sebuah perubahan bak masjid, yang harus turun orang ahli bulapangan diukiban ke kondisi secara pandangan ilmu ini sudah bisa atau belum, yang payah orang yang nak ilmu dan ditepuk kondisi yang sebenarnya tinggal buku dengan ilmunya. Sing cerita berita aja lah. Mekasus pi payu putuskan hukum payah gelar perkara ini. Mengejelas. Yang kedua masalah vaksin. Oh, vaksin. Vaksin pertama menurut dia. Hanya satu pun yang dia meyakinkan. Oh, orang pegah naji pihnya beda tak dengar. Orang pegah hala pihak tak dengar. Maka tanya nabak roh masing-masing tu yang dah yakini. Put dah yakini habah orangnya, put habah orang je tak ulang orang pegah. Botekan lagi nya. Cuma untuk tak tepuk pasti anak melum sendiri lu kalah dengan vaksin. Pulang orang jajak pesawat tengah je pesawat halia ke dia. Cuma lu anak pupu ni. Cuma persoalannya kalau sudah pasti itu najis, kalau belum darurat sekali jangan. Kalau kena darurat tiharam je. Menyatakan lagi man pakri teman dan ajak wajib pertama ile pu ajak umrah pulang umrah sunat nya hanjit dah lakukan atas hari untuk sunat beda aja bentak munyonya memang benar-benar haram. Maka untuk memastikan nyoba perle beryakin nya payah ya perintah. Cuma dan nyolong sendiri karena nampak lu pegang fatwa ulama paling dari fatwa MUI nyo salah kita lah kaya pokoknya dia karena latahan karena orang tahu kerot pian je karena pertama oi pegah orang dituntik meninggal nya ada kalau ni lu kalau tuntik anak meninggal tu musakit dekat rasa pun biasa benda. Cuma buat video macam-macam tu memang orangnya yang paling karena medsos. Ini macam dum diolah yang betul je ke salah, yang salah je ke betul, yang olahannya. Maka itanya ragu-ragu silakan ya yakin roh ya perintah babi. Cuma menyadanya yang ayah kan ahli bidangnya. Karena untuk mengukurnya haram itu harus tahu prosesnya baik cok sumber je nyampe tajak tahu publik. Mungkin ulama MUI fatwa kalau gak survei nyoba ayah bagaimana tak berkaju sama-sama nak lempu yang bidang medis bidang kesehatan bukan ahlinya ulama paling berbicara tentang hukum tapi harus tahu anatominya sumbernya baik pelaku. Maka pu yang hana tak tepu hanya dah jauh nyambat dengan mari Bapak Camat masalah bidang hal pada una. Jadi intinya pu masalah bidang. Kullu bid'atin dalalah. Kullu dalalah finnar. Ini kali dibahas oleh para ulama-ulama salaf tu Syafi'i, Nawawi. Nah, penafsiran bid'ah sesuatu yang baru tanpa dalil. Tanpa dalil yang muktamad yang dipegangan dalil tanpa rumusan dalil.
Na makna bid'ah ada yang hana ba'mata Rasulullah. Pumedeng yang hana ba'mata Rasulullah. Dari pembahasan-pembahasan manyan mandung yang kesimpulan ji baru bid'ah dalalah apabila tanpa sandaran dalil, tanpa dalil yang membolehkan. Selama ada dalil yang membolehkan, itu tidak dalalah. Jadi kullu bid'atin dalalah, munyo bid'ahnya diterjemah dengan, karena dua bohna terjemahan mana bid'ah. Munyo terjemah bid'ahnya dalalah dalam makna apa saja yang tidak ada pada masa Rasulullah. Yang bid'ahnya munyo Islam hukum dari majmuk. Bukan semuanya. Mana kullu bid'ah dalalah, bid'ah yang dalalah, yang dalalah. Yang kedalalah ada dalalah ini. Munyokul bid'ah bermakna tanpa dalil, nyen jami ada apapun yang tanpa dalil itu dalalah. Maka intinya selama dia ada dalil, maka dia bukan bid'ah. Yang benar-benar hana dalil ke hana tepu dalil. Ati hana ada tepu ke lehan ada dua, ati hana tepu ke begana dia, payah hana tepu. Beda ini antara adam ilmu tidak tahu dengan tahu tidak, itu beda. Tidak tahu bukan tahu tidak. Baru bid'ah tahu tidak. Menang. Mana untuk pembahasan ji, mungkin jawaban putus wadai kan detil ji pembahasan. Cuman tayo buat nak bom. Ya ada Bang tulis saya baca ni Bang. Saya ingin bertanya, tadi di dalam penyampaian dakwah saya ada mendengar bahwa orang berakhlak itu pantang kaya. Menurut pandangan ayah, bagaimana Islam bisa maju kalau tidak ada orang kaya, tidak ada orang yang berjabatan? Sedangkan pada masa Rasulullah SAW saja berdakwah itu tidak hanya mengandalkan pengetahuan, tetapi finansial pun sangat berperan penting. Dan dengan adanya jabatan kita bisa membimbing orang-orang ke jalan Allah. Urang gak akhlak, jadi pantang kaya, tak boleh kaya. Bukan katanya. Jadi tasawunya payah berhabis. Baik dikangkat. Olehnya hansip tiga bermula-ulang berumpung. Nah urung dia baca Ihya Imam Ghazali gak dikangkat. Yang telah umpung kan salah asal kita oleh telah. Lagi urang je nak, lagi urang buta bekas sepuh. Ada cerita je pun, cerita buku sedih je buku genda. Ada cerita siapa urang capi, urang buta, urang keluar jawab biasa. Roh gede jawab biasa. Ngeduk berhabar di luar. Ke urang buta memang gak biasa. So lepas laga lagu ke rapai lepas laga. Lapangan pisari. Yang anak yang mau masalah lampu anahu. Padahal ganyan buta, gak pegang lampu anahu lampu. Kenurung gerak tu. Urung keluar. Pandai lampu anahu, lampu berayau, tanah sari. Su anak lampu. Anak tu, padahal ganyan keluar ke anak tu, keluar dah. Urung capik menanti berah, nyan mendua anak salah. Gimana perah lampu beda ya su lepas ke
Yang nak salah BO tanah nak tadi. Padahal ke aki ke nak tadi bukan tanah nak tadi. Yang menanti lung tumbuh ya, hendak bekas pantang kaya. Tidak berorientasi kaya. Dan miskin itu lebih baik, tapi belum tentu lebih aslah. Jadi waktu pegah tentang kebaikan status fukara, jadi luar pembahasan. Baik dalam arti dia afdal bagi orang yang memang layak miskin, tetapi dia tidak afdal bagi orang yang hanya layak miskin. Sehingga berkata fakir itu bagus, malah sehingga orang gatin 5 tahun awal tamang dalam syurga. Tetapi di dalam tasawuf juga mengatakan al-faqru akrabu ilal kufri. Fakir lebih dekat kepada kufur. Maka setiap sebuah kelebihan dia punya resiko. Bagi yang berpotensi beresiko, maka lebih pantas dia kaya. Nyen bak petupat adanya bumufum turah. Karena wanita salah surah hamil tak tahu. Padahal salah surah tak tahu. Maka harus ilmunya jangan sepenggal-penggal. Abdurrahman bin Auf kaya, tapi salah satu sahabat jaminan syurga. Abu Hurairah sangat miskin, tetapi juga jaminan syurga. Ilmu tasawuf bagaimana kita berakhlak di saat kaya dan juga berakhlak di saat miskin. Bagaimana berakhlak dalam status yang berbeda-beda. Artinya apapun status Anda, apapun nasib Anda, tetap menjadi orang yang baik dan berakhlak. Kena orang kaya nyai ro mangat tasawuf payah pegatin ro ini. Kan iro kaya god you. Cu hartanya berkah ro ada. Be sombong, be dekamu katanya. Pakai pada jalan kebaikan. Itu akhlak. Bukan memiskinkan orang kaya. Sebab orang yang kaya dah gasin haitim kaya hari. Kenapa dah kaya? Cara gasin saya baganya. Ya ada pun dah kaya ada pun. Pinang, pinang. Kaya sulit pinanya insya-Allah sip cara miskin. Orang yang memang cara kaya, cara kaya, ya. Jadi bukan pantang begitu, tetapi irada. Hidup ini orientasinya Allah, orientasinya akhirat. Likai la tafrahu bima akata wala takso ala ma fataka. Maknanya kalau kita sudah sufi, sudah tasawuf, kaya ya kaya, miskin ya miskin, ada ya ada, gak ada ya gak ada, ada masalah. Nah, ada masalah, nabi ada masalah. Artinya hanya kesombong congkak. Tidak ada pun tak sedih, tidak minder. Jika kamu dah tahu, artinya hatinya mu'allakun ilal akhirah. Silakan punya harta, tapi cuma dia di tangan, jangan di hati. Dia hilang, tidak akan mengganggu hati. Tapi kalau masih mengganggu hati, itu tidak tasawuf. Sabar, sip, syukur, sip, ridha, qada, qadar, tafwid, tawakal. Dan ilmu-ilmunya, dan wajib benar. Dia purno, masalah. Jadi menjadi orang berang kanjut kayanya kagaya hanam tasawuli salah. Dia sufi. Kalau dia pengusaha yang sufi,
dia pedagang-pedagang yang sufi, dia pejabat-pejabat yang sufi. Itu yang penting. Jadi tengok teken dah tahu nyen ke membayang bak meredip dah. Dalam semua aspek kehidupan kita harus sufi. Kibarul Musanji selalu menjaga sifat adil, ihsan dan syafaqah ala din. Yang bisa diterjemahkan dalam kehidupan. Dia belum. Kita macam mana? Orang tanya macam mana? Yang lainnya kajiannya dulu kalau lagi awak ikut sudah cermat. Jadi yang terakhir kan. Ya. Itu bisa CCP. Hukum menuruti perintah pimpinan yang bertentangan dengan syariat atau meragukan. Yang jawab gampang dan bubuk tak kaya dosa ada. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat pada makhluk pada maksiat khaliq kecuali pada saat-saat darurat. Darurat pada tingkatan yang haram berubah menjadi halal. Pergi lagi haji penjuh ribu kecuali ada darurat. Tapi hanya papat berapa darurat ada. Papat kali darurat dia. Yang butuh ilmu tertentu. Maka tetap tak boleh taat kepada makhluk kalau itu maksiat kepada Allah. Kalau sudah taat, sadari sudah berdosa, jangan lupa bertobat. Berbahaya. Terjemah. Jadi uruci yang berbahagia nyoma lakir jemaah. Artinya bila ada pertanyaan drono yang hanya tersampaikan, mungkin lain waktu akan jauh oleh gure-gure kita yang saja kita itu, ataupun kali lain. Dan lagi Allah Subhanahu Wa Taala kita yang merupakan Allah ayah dan orang kita di tempat yang lain dan waktu yang lain. Jadi nyuh ada dan kamu lagi mah. Bila ada pertanyaan uruci mak ayah dan yang sebagainya abang bersifat abang hanya kamu baca yang rakyat kemuliaan. Jadi sebagai kenangan terakhir, lu pikir, kamu berpikir dan meminta kepada ayah lebih layak sabuk berdoa kepada kamu yang di abdian khususnya di sedia khusus dalam digabunglah suatu berdoa hidup ataupun untuk satu kata-kata yang jik kepedoman bagi kamu dalam mengarungi dunia yang kerap doaki. Enggak ada kata lain dari punya agama, konsep hidup orang beriman. Jadikanlah sekali hidup menyelesaikan dua masalah. Masalah hidup dan masalah setelah hidup. Dengan cara jadikan agama sebagai model kehidupan baru. Insya Allah itu akan jadi solusi di dalam kehidupan dan akan solusi setelah kita tinggalkan dunia selama ini. Itulah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu a'lam.